Katakan, saya harus secara sadar menghindari dosa. Sebagai orang-orang yang sudah mengerti kasih karunia dan ngerti firman Allah, saya kasih tahu. Kita itu masih punya keinginan dosa. Masih punya, pasti ya. Masih hidup dalam daging enggak? Coba cubit. Kalau masih sakit masih bisa bikin dosa. Tetapi tadi kita baca Ibrani 9:18. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Nah, apa artinya? Waktu kita tuh lahir baru, kita kenal Tuhan, Roh Kudus menjamah kita. Mata hati kita tuh dicelikan. Tadinya waktu kita hidup dalam dosa tuh kayak biasa aja gitu. Kayak feel normal, kayak everybody is doing it. Semua juga bikin dosa, ngerti gak sih? Tapi begitu kita ngerti kebenaran, begitu kita tahu apa yang benar, mata kita jadi terbuka melihat apa yang salah. Yang paham katakan amin. Kita tuh secara sadar tahu itu dosa, mencuri itu dosa, menipu itu dosa, menghina itu dosa, memandang rendah orang itu dosa, menghakimi itu dosa, selingkuh itu dosa, suka nonton pornografi itu dosa, ngomong kotor itu dosa. Kita tuh sadar. Tapi kenapa masih bisa bikin dosa? Katakan secara jujur, keputusan saya. Yesus mengambil keputusan untuk tidak menajiskan dirinya. Supaya dia bisa jadi korban yang tanpa cacat bagi kita. Amen. Katakan, saya harus secara sadar menghindari dosa. 3 dosa tuh. Jangan malah datangin dosa. Setiap kita tuh punya kelemahan. Anda bukan superwoman, Anda bukan superman. Karena gak ada yang pakai pakaian dalam di luar. Dengar, jangan sok kuat. Superman aja punya kelemahan. Apa kelemahan Superman? Kryptonite. Kalau Anda, si Kitty, si Tony. Kelemahan Anda tuh dijauhin. Jangan suka WA pacar lama. Counselor, jangan cross counselor. Jangan cross counseling. Yang cewek counseling yang cewek, yang cowok counseling yang cowok. Banyak wanita-wanita lebih suka counseling sama suami saya. Saya kasih tahu rahasia. Empati dia tuh rendah. Kamu nangis dia nggak peduli. Udah perasaan gue udah mati, kan udah biasa. Suami saya lagi saya nangis. Anda pikir dia akan yaudah sini. Enggak. Dia bodoh amat lu nangis. Suami saya tuh kelemahannya empatinya kecil. Jadi jangan cari suami saya buat konseling. Sengaja gue jelek-jelekin biar yang cari cewek jangan cari Jojo. Saya berantem sama dia di mobil. Kan kalau cewek mau sosok ngambek ngomong apa? Turunin gua di sini, bener gak? Tebak apa yang dia lakukan? Kok kamu tahu? Kan Pak Jojo baik banget Bu Heni. Ngimpi loh. Empatinya 2 out of 10. Dia gak peduli saya nangis. Dia gak pernah manjain saya. Gak pernah bujuk-bujuk. Udah ya jangan marah ya. Enggak, gua marah dia lebih marah. Jadi kalau Anda konseling sama yang perempuan. Sama Bu Heni boleh. Kebanyakan. Kita punya konselor di luar yang diurapi Tuhan. Kita punya ruang konselor, Anda bisa daftarkan diri Anda setelah ibadah ini selesai. Well, kita tuh kalau udah ngerti kebenarannya dan kita sadar bahwa kita udah terima kasih karunia Tuhan. Harusnya tuh ya kita lihat dosa tuh sebagai sesuatu yang menjijikkan dan kebodohan. Saya kasih contoh. Di Reels kan banyak tuh sekarang video-video yang ngasih lihat cara pembuatan nuggets. Yang udah nonton? Angkat tangan. Aku gak sebut brand tapi kok cuma 1? Yang nonton Reels pembuatan nugget, angkat tangan. Mak-mak. Mak-mak parah. Anda harus nonton. Habis ini pulang cari di Reels. Pembuatan nugget, jangan sekarang. Begitu saya lihat. Oh my God. Jijik banget. Saya sama Chloe paling suka nugget. Out of anything, kita kalau makan belinya nugget. You like it too?
Same here. Anak kecil responsif, gue demen. Dengar. Terus saya kalau lapar kadang-kadang suka di jalan tuh suka beli chips gitu. Potato chips. Karena kita gak boleh sebut brand di sini ya. Any kind of potato chips. Saya lihat di Reels. Ditaruh di bawah mikroskop. Ada apa tuh? Ulet-ulet, telur-telur gitu kan. Oh my God. Saya langsung kebayang. Gue ngeracunin anak gue selama ini. Saya beliin terus potato chips. Bertobat. Karena udah ngerti kebenaran. Lihat itu jadi jijik. Lihat itu tuh jadi geleh pisan. Itu teh kebodohan. Cenah. Engges jangan gitu kan. Udah jangan makan itu. Sama. Sekarang Anda ngerti dosa itu kebodohan. Katakan dosa kebodohan. Dosa itu menjijikkan. Saya tidak mau lakukan. Yuk secara sadar putuskan. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan.